Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu sering disebut juga politik fiskal, yang artinya sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, oleh karena itu, anggaran belanja negara itu terdiri dari penerimaan pajak dan pengeluaran yang berupa government expenditure dan government transfer. Maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil government expenditure dan government transfer tersebut dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian itu. Kebijakan fiskal itu juga digunakan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Berbeda dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Sementara instrumen dari kebijakan fiskal ini ada pengeluaran dan pajak. Selanjutnya, pengertian dari kebijakan fiskal menurut para ahli. Yang pertama ada Sadono Sukirno tahun 2003 mengatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dan yang kedua ada Tulus TH Tambunan yang mengatakan bahwa kebijakan memiliki dua prioritas. Yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, serta masalah-masalah APBN lainnya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kesempatan kerja, serta neraca pembayaran. Dan yang terakhir ada Nopirin PhD tahun 1987. Kebijakan yang mengatakan kebijakan fiskal itu terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan pemerintahan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit, yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan terutama dari pajak. Kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Sedangkan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran, dan saldo neraca pembayaran. Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi yang kedua yang dipilih. Tujuan kebijakan fiskal. Sebenarnya tujuan kebijakan fiskal sendiri adalah untuk mencegah adanya pengangguran dan menstabilkan harga. Dalam implementasinya untuk menggerakkan pos pengeluaran dan penerimaan dalam anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Adapun kebijakan fiskal untuk menggalakkan pembangunan ekonomi yang bermaksud untuk mencapai beberapa tujuan berikut. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal berperan dalam meningkatkan dan memacu laju investasi baik itu di sektor swasta maupun negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan dalam mendorong dan menghambat adanya bentuk investasi tertentu. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Investasi optimal secara sosial bermanfaat untuk pembentukan pasar yang luas, peningkatan produktivitas, dan mengurangi biaya produksi. Untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan untuk mendorong swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya. Untuk tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Kebijakan fiskal
memegang peranan yang sangat penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi kekuatan baik itu dalam internal maupun eksternal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Untuk yang kelima yaitu untuk menanggulangi inflasi. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti itu lebih cenderung untuk menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Untuk yang keenam yaitu dan mendistribusikan pendapatan. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya untuk meningkatkan pendapatan nyata di masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas 3 kategori, yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru. Yang kedua adalah kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut tax reform atau perubahan pajak. Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat seperti meningkatnya pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan yang mencakup pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat, pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya karena transfer bukan merupakan pembelian suatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian, karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa. Pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebijakan anggaran atau fiskal, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan fungsional, yaitu adalah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Yang kedua, pengelolaan anggaran, yaitu penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman. Adalah paket yang tidak terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hassan, yaitu untuk membahas menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh anggaran belanja surplus. Yang ketiga adalah stabilisasi anggaran otomatis. Adalah dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tanpa adanya mencampur tangan, pemerintah ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif. Dari setiap paket program, pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Yang keempat adalah anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang, atau pengeluaran belanja dengan penerimaan sama. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus.
Tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. Yang ketiga, kebijakan anggaran defisit. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi, pemerintah harus meminjam atau mencetak uang. Anggaran pendapatan dan belanja negara sering disebut budget. Yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Fungsi perencanaan. Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan. Artinya, kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dan merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi penawaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisien serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima, fungsi stabilitas. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh kepada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian. Yang pertama, permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, pola alokasi sumber daya. Yang ketiga, distribusi pendapat. Adapun kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan hasil anggaran pada kegiatan ekonomi. Yang pertama, sikap netral menyuarakan kebijakan fiskal anggaran berimbang pada mana G sama dengan T. Pemerintah pengeluaran sama dengan pajak. Pendapatan pengeluaran pemerintah sepenuhnya ditanai oleh penerimaan pajak dan hasil keseluruhan anggaran memiliki efek netral pada tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, sikap ekspansif kebijakan bersih. Pemerintah melalui pengeluaran pemerintah, peningkatan pengeluaran pendapatan pajak atau kombinasi dari keduanya. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih besar atau lebih kecil daripada surplus anggaran pemerintah sebelumnya. Yang ketiga, sebuah kontraktif kebijakan fiskal terjadi ketika bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapat yang lebih tinggi atau kombinasi kedua. Hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang lebih rendah atau surplus yang lebih
besar daripada pemerintah sebelumnya atau surplus. Sebelumnya pemerintah memiliki anggaran berimbang, kontraktif, kebijakan fiskal biasanya berhubungan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, peningkatan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran atau meningkatkan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi skill. Mensejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera. Risiko fiskal yang selanjutnya adalah risiko utang dinamika ekonomi makro. Pengelolaan risiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang. Risiko ini juga dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar ini terdiri dari risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko likuiditas yang timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Yang kedua adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun atau periode tertentu. Yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang atau proses bisnis pada sistem terkait. Yang keempat adalah risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang. Sedangkan risiko fiskal yang ketiga adalah kewajiban kontingensi pemerintah pusat. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu. Misalnya, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri. Risiko fiskal yang terakhir adalah desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus mengenai kebijakan fiskal untuk pengeluaran pemerintah dalam masa pandemi COVID-19. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, dukungan terhadap bidang kesehatan, lalu intensif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, terus nasabah KUR dapat keringanan angsuran, lalu refocusing dan relokasi belanja, menyiapkan perpu. Nah, kemudian dari grafik yang sudah dipaparkan dalam PPT tersebut, pada Februari, pemerintah memberikan stimulus sebesar 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata. Lalu, pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai 22,5 triliun. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal untuk menopang sektor industri dan mempermudah ekspor dan impor. Lalu, pada akhir Maret, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menangani penyebaran virus corona. Nah, stimulus sebesar 405,1 triliun juga dikeluarkan dikeluarkan mendampingi kebijakan kesehatan tersebut. Nah, kesimpulannya yang dapat kita garis bawahi yaitu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini,
pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPH badan yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi COVID-19 untuk menekankan defisit anggaran terhadap pembiayaan pemerintah, dapat melakukan refocusing atau revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi COVID-19. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.